Di lintasan kehidupan seorang pembalap, tak semua tikungan bisa ditaklukkan dengan gas penuh. Veda Ega Pratama resmi melangkah ke Moto3. Ayahnya buka suara. Di sebuah lembah sunyi Gunung Kidul, Yogyakarta, sebuah kisah besar sedang disiap. Cuma yang resmi dari tim mungkin hari Kamis atau Jumat, ujar Sudarmono. Perjalanan yang membawa ke pintu dunia. Veda bukan sekadar pembalap muda yang muncul begitu saja. Dalam musim kompetisi Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025, ia mencetak rekor yang luar biasa. Dalam 14 balapan dia mampu meraih 3 kemenangan, 1 podium ketiga, dan 2 podium kedua. Detikcom, 1. Prestasi itu cukup untuk membuat bendera Indonesia berkibar di sirkuit Eropa, dan membuka jalan ke Moto3. Media luar negeri bahkan sudah memberitakan bahwa Veda telah menandatangani kontrak dengan Honda Tim Asia di Moto3, menggantikan pembalap Jepang yang naik ke Moto2. Ayahnya bicara, kebanggaan persiapan. Sudarmono, yang selama ini mendampingi perjalanan Veda di lintasan, memberikan tanggapan singkat namun penuh makna. Ia mengonfirmasi kabar naik kelas sang anak dengan nada rendah hati, sambil menunjukkan bahwa proses resmi masih dalam tahap akhir. Meski terbatas dalam komentar, kata-katanya mencerminkan kebanggaan sekaligus keseriusan. Belum ada pengumuman resmi, tapi negosiasi telah selesai. Dia juga menyadari bahwa naik ke Moto3 bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari tantangan yang jauh lebih besar. Arti besar bagi balap Indonesia. Langkah Veda ke Moto3 bukan hanya pencapaian pribadi, ini sinyal bahwa pembalap Indonesia bisa berkiprah di level tertinggi. Dari Gunung Kidul ke Padang Dunia, jalannya membuktikan bahwa dengan talenta, kerja keras, dan keberanian untuk bermimpi besar, puncak bisa dijangkau. Bagi generasi muda pembalap di Indonesia, Veda menjadi simbol, bukan sekadar akan coba, tetapi siap bertarung. Tantangan baru menanti. Meski kabar naik kelas sudah sangat dekat, ada hal-hal penting yang harus dihadapi Veda. Adaptasi ke kelas dunia, mesin Moto3 berbeda karakter, lawan lebih berpengalaman, tekanan media dan tim lebih besar. Ekspektasi yang meningkat. Dengan kontrak Moto3, sorotan akan sangat besar. Bagaimana ia menanggapi tekanan tersebut akan sangat menentukan. Konsistensi. Prestasi di Rookies Cup membuka pintu, tapi untuk bertahan dan bersaing, harus tetap konsisten dan terus berkembang. Veda Ega Pratama kini berdiri di ambang lembaran baru dalam karirnya. Dari pembalap muda Indonesia menjadi kontender di kelas dunia Moto3. Dengan ayah dan keluarga mendukung, tim siap di belakangnya, dan pengalaman sudah terbukti. Langkah ini terasa tepat waktu. Kini tinggal satu hal. Saat pengumuman resmi tiba, publik Indonesia akan menyaksikan debut seorang putra bangsa di lintasan dunia. Dan kita semua akan menyaksikan bagaimana kisahnya akan berkembang. Veda Ega Pratama melaju sendirian ke Moto3 saat Hakim Danish tercekik beban. Di saat sorotan global mulai tertuju pada pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, untuk menembus grid penuh kelas Moto3 World Championship, satu nama lain malah merasakan tekanan yang hampir tak tertahankan. Hakim Danish Ramli dari Malaysia. Veda, dengan performa gemilang di ajang Red Bull Rookies Cup 2025, berhasil menorehkan prestasi yang mengantarkannya ke depan panggung dunia. Sementara Danish yang sempat diunggulkan kini menghadapi beban terlalu gila saat harus bersiap menghadapi Moto3 2026. Veda Ega, dari talenta muda ke jalur internasional. Veda Ega Pratama telah menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pembalap muda berbakat, ia pembalap yang siap untuk membuat loncatan. Di musim 2025, lewat Red Bull Rookies Cup, ia mencuri perhatian dengan hasil menonjol, termasuk menyalip banyak nama besar dan finish di depan rival-rival Eropa. Tak hanya hasil, sikapnya juga mendapatkan sorotan, rendah hati, fokus, dan tahu bahwa setiap lap adalah peluang. Kini, ketika pintu Moto3 terbuka untuknya, seluruh publik Indonesia bersiap menyambut pembalap muda yang membawa harapan besar bangsa. Hakim Danish, dinamika hebat, tapi beban yang membayangi. Di sisi lain lintasan, Hakim Danish yang sebelumnya tampil sangat kompetitif di Rookies Cup dan sempat jadi favorit naik ke Moto3 menghadapi situasi yang jauh lebih rumit. Media Malaysia bahkan menyebut beban yang harus ia pikul untuk musim 2026 sebagai terlalu gila. Beban tersebut datang dari berbagai sisi. Harapan besar bahwa ia akan menjadi bintang Malaysia, fakta bahwa rival-rivalnya berkembang cepat, dan tekanan untuk menunjukkan bahwa dirinya layak berada di kelas dunia. Ketika Veda melaju, Danish justru merasa seperti harus mempertahankan status, bukan sekadar naik kelas. Rivalitas tak sekadar lintasan. Menariknya, kisah ini bukan hanya tentang dua individu, tetapi tentang dua narasi yang berbeda. Veda Ega Pratama,
naik dari background yang kurang unggul, namun dengan kerja keras, konsistensi, dan momentum, mulai mendapatkan tempat di level global. Hakim Danish Ramli, dari status unggulan di kawasan Asia, menuju panggung yang lebih tinggi dengan ekspektasi sangat besar, yang jika tak terkelola bisa menjadi beban yang menghambat. Di Red Bull Rookies Cup 2025, Veda pernah mengalahkan Danish dalam arti prestasi di belakang layar dan media. Nama Hakim Danish sempat menjadi sorotan besar di Asia setelah performa solidnya di KTM Rookies Cup 2025. Ia mengakhiri musim di posisi 3 besar, bahkan mengamankan peluang besar untuk naik ke Moto3. Namun, seperti dalam setiap drama padek, realitas tidak selalu seindah rumor. Negosiasi yang tak berjalan mulus, hasil tes yang belum konsisten, serta persaingan ketat antar pembalap muda Eropa membuat kursi impiannya lepas begitu saja. Sementara itu, di sisi lain lintasan, Veda Ega Pratama justru terus menunjukkan ketenangan dan konsistensi luar biasa. Dari seri ke seri, pembalap asal Yogyakarta itu memperlihatkan mental baja dan progres signifikan hingga akhirnya resmi mendapatkan tempat di grid Moto3 2026. Dengan pencapaian tersebut, Veda menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang menembus ajang dunia musim depan. Sebuah pencapaian monumental yang menegaskan reputasinya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan. Veda Ega Pratama melaju sendirian ke Moto3 saat Hakim Danish tercekik beban. Di saat sorotan global mulai tertuju pada pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, untuk menembus grid penuh kelas Moto3 World Championship, satu nama lain malah merasakan tekanan yang hampir tak tertahankan, Hakim Danish Ramli dari Malaysia. Veda, dengan performa gemilang di ajang Red Bull Rookies Cup 2025, berhasil menorehkan prestasi yang mengantarkannya ke depan panggung dunia. Sementara Danish yang sempat diunggulkan kini menghadapi beban terlalu gila saat harus bersiap menghadapi Moto3 2026. Veda Ega, dari talenta muda ke jalur internasional. Veda Ega Pratama telah menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pembalap muda berbakat, ia pembalap yang siap untuk membuat loncatan. Di musim 2025, lewat Red Bull Rookies Cup, ia mencuri perhatian dengan hasil menonjol, termasuk menyalip banyak nama besar dan finish di depan rival-rival Eropa. Tak hanya hasil, sikapnya juga mendapatkan sorotan, rendah hati, fokus, dan tahu bahwa setiap lap adalah peluang. Kini, ketika pintu Moto3 terbuka untuknya, seluruh publik Indonesia bersiap menyambut pembalap muda yang membawa harapan besar bangsa. Hakim Danish, dinamika hebat, tapi beban yang membayangi. Di sisi lain lintasan, Hakim Danish yang sebelumnya tampil sangat kompetitif di Rookies Cup dan sempat jadi favorit naik ke Moto3 menghadapi situasi yang jauh lebih rumit. Media Malaysia bahkan menyebut beban yang harus ia pikul untuk musim 2026 sebagai terlalu gila. Beban tersebut datang dari berbagai sisi, harapan besar bahwa ia akan menjadi bintang Malaysia, fakta bahwa rival-rivalnya berkembang cepat, dan tekanan untuk menunjukkan bahwa dirinya layak berada di kelas dunia. Ketika Veda melaju, Danish justru merasa seperti harus mempertahankan status, bukan sekadar naik kelas. Rivalitas tak sekadar lintasan. Menariknya, kisah ini bukan hanya tentang dua individu, tetapi tentang dua narasi yang berbeda. Veda Ega Pratama, naik dari background yang kurang unggul, namun dengan kerja keras, konsistensi, dan momentum, mulai mendapatkan tempat di level global. Hakim Danish Ramli, dari status unggulan di kawasan Asia, menuju panggung yang lebih tinggi dengan ekspektasi sangat besar, yang jika tak terkelola bisa menjadi beban yang menghambat. Di Red Bull Rookies Cup 2025, Veda pernah mengalahkan Danish dalam arti prestasi di belakang layar dan media. Perubahan posisi antar keduanya mulai terlihat dan menjadi titik balik penting. Tantangan besar yang mengintai. Beberapa aspek kunci yang kini harus dihadapi Danish dengan matang. Ekspektasi publik dan tim. Menjadi pembalap yang harus tampil bagus dari awal bukanlah beban ringan. Setiap sesi latihan, kualifikasi, dan balapan akan dinilai keras. Perbandingan dengan rival yang bersinar, sementara Veda menerima sorotan yang makin positif, Danish harus membuktikan bahwa ia tak hanya mengikuti arus, tapi memimpin, padahal beban mentalnya jauh lebih besar. Adaptasi ke level Moto3, mesin yang lebih cepat, persaingan yang lebih tajam, tekanan media dan tim yang lebih intens. Kesiapan fisik, mental, dan strategi akan diujikan lebih keras dibanding level sebelumnya. Seberapa penting momen ini untuk balap Asia Tenggara? Dengan Veda melaju ke kelas dunia, maka wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia mulai mendapat spotlight yang lebih besar di kejuaraan motor dunia. Danish yang berasal dari Malaysia juga menandakan bahwa kawasan ini punya banyak talenta, namun narasi sukses tidak selalu sama untuk semua.
Kisah keduanya akan menjadi inspirasi dan pelajaran bagi pembalap muda, bahwa keberhasilan bukan hanya soal bakat, tapi soal kesiapan menyambut panggung besar dan menangani tekanan yang datang bersamaan. Kesimpulan. Dalam satu lintasan yang sama, dua kisah bertolak berbeda. Veda Ega Pratama melaju ke Moto3 dengan momentum dan harapan besar. Sementara Hakim Deniz Ramli menghadapi beban besar yang bisa menjadi batu loncatan, atau justru hambatan jika tak ditangani dengan baik. Masih banyak yang harus dibuktikan oleh keduanya. Tapi satu hal jelas, musim 2026 di Moto3 akan menjadi panggung krusial, bukan hanya bagi mereka pribadi, tetapi juga bagi masa depan pembalap Asia Tenggara di kancah internasional. Setelah menutup tahun 2024 dengan prestasi luar biasa sebagai runner-up Red Bull Rookies Cup, banyak pihak menaruh harapan besar padanya untuk tampil gemilang di ajang Junior GP, kompetisi yang dikenal sebagai pintu masuk menuju Moto3 World Championship. Namun, adaptasi dengan motor baru, karakter sirkuit yang beragam, serta tingkat persaingan yang semakin ketat membuat awal musim Veda tidak berjalan semulus yang diharapkan. Ia sempat kesulitan menemukan ritme dan menyesuaikan gaya balapnya dengan karakter mesin Honda NSF 250RW yang digunakan di ajang ini. Meski demikian, Veda tetap menunjukkan progres signifikan. Dalam beberapa seri terakhir, ia berhasil menembus zona poin secara konsisten dan kini menempati posisi ke-13 klasemen sementara dengan total 22 poin. Angka tersebut memang belum cukup untuk menempatkannya di papan atas, namun menjadi modal penting untuk menghadapi paruh akhir musim. Katalunya, lintasan teknis yang menjadi ujian sesungguhnya. Sirkuit Katalunya di Spanyol menjadi tantangan besar berikutnya. Dikenal dengan kombinasi tikungan cepat dan zona pengereman keras, trek ini menuntut presisi, keseimbangan, dan manajemen ban yang sangat baik. Veda sudah cukup familiar dengan lintasan ini sejak masa uji coba bersama AHRT pada awal musim. Dalam beberapa kesempatan, ia menunjukkan kecepatan yang kompetitif, terutama di sektor pertama dan ketiga lintasan yang menekankan teknik cornering. Kami sudah mempersiapkan banyak hal untuk seri Katalunya. Saya ingin tampil lebih tenang, lebih sabar, dan mencoba menutup setiap lap dengan konsisten. Target saya jelas, menembus podium, ujar Veda dalam wawancara yang dikutip dari Bolasport.com. Kata-kata itu menggambarkan tekad besar seorang pembalap muda yang tidak hanya membawa nama diri sendiri, tetapi juga kebanggaan bangsa. Tekad bangkit, dari tekanan menuju pembuktian. Bagi seorang pembalap muda seperti Veda, tekanan menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan karir. Setelah musim gemilang di Rookies Cup 2025, banyak yang menilai Veda akan langsung bersinar di Junior GP. Namun kenyataannya, persaingan di ajang ini jauh lebih keras. Di kelas ini, Veda bersaing dengan puluhan pembalap muda Eropa yang sudah lebih lama mengenal sirkuit-sirkuit di Spanyol dan Portugal. Adaptasi pun menjadi kunci utama. Manajer tim AHRT menyebut bahwa progres Veda tetap positif. Kami melihat Veda semakin matang dalam mengelola balapan. Fokusnya kuat, kecepatannya konsisten, dan kami yakin podium hanya soal waktu, ungkap salah satu staf teknis AHRT dalam pernyataan resmi tim. Veda sendiri mengaku lebih fokus pada pembelajaran dan pengembangan diri ketimbang sekadar hasil akhir. Musim ini adalah masa adaptasi. Tapi saya tidak ingin hanya sekadar finish. Saya ingin berjuang di depan, dan Katalunya bisa jadi titik balik, ujarnya dengan nada optimistis. Dukungan publik dan nama besar Indonesia di dunia balap. Nama Veda Ega Pratama kini makin dikenal di kancah balap internasional. Bersama rekan senegaranya Kiandra Ramadipa, yang juga turun di ajang Junior GP 2025, Veda menjadi representasi generasi baru pembalap Indonesia yang berani bersaing di panggung Eropa. Publik tanah air pun memberikan dukungan penuh melalui media sosial. Banyak netizen yang mengungkapkan rasa bangga dan berharap Veda bisa mengikuti jejak pembalap Indonesia lainnya yang sukses menembus Moto3, seperti Mario Aji. Selain itu, Federasi Balap Motor Indonesia, IMI, juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras pembalap muda binaan Astra Honda ini.